Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga sehat selalu ya. Patuhi protokol kesehatan dan jagalah kebersihan di saat pandemi corona ini. Nah, tanpa basa-basi, saya di sini akan menceritakan sebuah dongeng anak pendek, yaitu yang berjudul Pompo Kecil Berhati Malaikat. Cerita ini menceritakan tentang anak gajah yang sangat baik hati. Oke, kita lanjut saja ya. Pompo namanya. Seekor anak gajah yang berhati baik, ramah, dan suka membantu hewan-hewan hutan yang ada di sekitarnya. Pompo memiliki keluarga yang sangat menyayangi dirinya. Dan di hutan tersebut hanya ada 3 gajah, yaitu Pompo serta ayah dan ibunya. Ayah dan ibu Pompo sangat menyayangi dirinya. Hari-hari yang dilewatinya lebih banyak dilakukan di rumah bersama ayah dan ibunya. Pompo adalah anak gajah yang periang. Ia selalu menciptakan suasana yang mengasyikkan di dalam keluarganya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Pompo tidak begitu memiliki banyak teman. Pompo hanya memiliki satu sahabat yang selalu ada untuk dirinya, baik di saat Pompo bahagia maupun di saat Pompo sedang dilanda kesedihan, yaitu seekor kelinci hutan. Kelinci hutan yang memiliki warna bulu yang cantik, dan tentunya banyak hewan hutan yang senang bergaul dengan kelinci hutan. Berbanding terbalik dengan Pompo, hewan hutan banyak yang menjauhi Pompo karena menurut mereka Pompo adalah hewan besar yang memiliki warna tubuh tidak menarik. Karena tubuh yang dimiliki oleh Pompo sangat besar, tidak seperti hewan yang lainnya, banyak yang mengolok-olok atau mengejek Pompo. Suatu hari, Pompo dan kelinci hutan berjalan bersama. Mereka ingin menikmati sejuknya suasana hutan di pagi hari. Pompo berkata, "Wah, nikmatnya udara segar hutan di pagi hari ini." Ia mengatakannya sambil tersenyum dan melihat pepohonan yang ada di sekitarnya. Seraya kelinci hutan menjawab apa yang dikatakan oleh Pompo. "Kamu benar, Pompo. Sungguh suasana yang bisa membuat perasaan kita menjadi tenang dan bersemangat menjalani aktivitas." Mereka berdua pun terus berjalan menikmati suasana hutan dengan senang. Saat Pompo dan kelinci hutan sampai di tepi sungai, mereka bertemu dengan bangau dan katak. "Hei kelinci hutan, apa kau tidak malu berteman dengan si anak gajah yang memiliki badan besar dan warna kulit yang detail seperti dia?" Bangau yang mengatakan itu sambil tersenyum mengejek melihat ke arah Pompo. "Hahaha, lihatlah, jika kalian berdua berjalan bersama-sama, semakin terlihat perbedaan yang kalian miliki." Katak juga ikut mengolok-olok Pompo dan membanding-bandingkan kelinci hutan yang memiliki rupa cantik dengan Pompo si anak gajah yang memiliki badan besar dan warna kulit yang tidak seindah kelinci hutan. Pompo yang mendengar perkataan katak dan bangau hanya tersenyum dan diam. Pompo tidak marah mengenai perkataan yang mengejek dirinya. "Hei kalian berdua,
Tidak baik kalian mengatakan itu kepada Pompo. Lihatlah, pasti suatu saat kalian akan membutuhkan Pompo. Ucap kelinci hutan yang sangat kesal kepada Katak dan Bangau. Ayo Pompo, lebih baik kita pergi saja. Jangan dengarkan perkataan Katak dan Bangau. Kelinci hutan mengajak Pompo untuk pergi meninggalkan Katak dan Bangau yang ada di tepi sungai. Di perjalanan, kelinci hutan masih sangat merasa kesal mengingat perkataan Katak dan Bangau. Jahat sekali. Katak dan Bangau berbicara seperti itu kepada sahabatku. Kelinci hutan mendengus kesal. Pompo yang mendengarkannya hanya tersenyum dan berkata, "Sudahlah, tidak apa-apa. Mengapa kau yang kesal? Padahal kan aku yang mereka ejek." Kelinci. Kelinci menjawab, "Apa yang mereka katakan itu sudah kelewatan. Aku sangat tidak suka jika sahabatku diperlakukan seperti itu." "Sudah, jangan terus menggerutu. Ayo kita lanjutkan menikmati udara yang sejuk ini," kata Pompo kepada kelinci. Akhirnya mereka berdua sampai di rumah Pompo. Dan Pompo menawarkan agar kelinci hutan untuk singgah terlebih dahulu di rumahnya dan beristirahat sejenak. "Mari kelinci hutan, masuklah dahulu ke rumahku untuk beristirahat. Akan kubuatkan minuman yang segar untukmu." Kelinci hutan tentu senang mendengarnya. Pasalnya, sudah menjadi kebiasaan Pompo yang suka menawari minuman yang segar untuk kelinci. Selepas mereka bermain bersama, "Wah, tentu aku tidak bisa menolak, karena minuman buatanmu lah yang paling segar dan nikmat di hutan ini," kata kelinci hutan, seraya tertawa dan masuk ke rumah Pompo. Terdengar senda gurau dan tawa anak gajah dan sahabatnya yang dapat tertangkap oleh telinga, dan kebahagiaannya juga dapat dirasakan oleh orang lain. Hari mulai petang dan kelinci hutan sudah pulang dari rumah Pompo. Di saat malam itu juga hujan mengguyur hutan dan membuat udara terasa sangat dingin, hingga dapat dirasakan sampai tulang. Pompo menyandarkan kepalanya di dekat jendela sambil melihat rintikan hujan yang jatuh di luar rumah. Sambil menghela napas panjang dan tampak memikirkan sesuatu. Apakah aku seburuk itu di mata hewan-hewan yang lain, hingga mereka tidak mau berteman denganku dan suka mengejekku? Raut wajah Pompo tampak sangat sedih. Namun, Pompo tidak pernah memperlihatkan kesedihannya itu kepada orang lain. Begitupun kepada kelinci, sahabatnya sendiri. Itulah yang sebenarnya dirasakan oleh Pompo perihal hewan-hewan yang suka mengejek dirinya. Sudahlah. Untuk apa juga aku terlalu memikirkan hal yang tidak penting ini, ujar Pompo kepada dirinya sendiri. Dan kemudian dia naik ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Yang diharapkan adalah semoga hari esok menjadi hari yang menyenangkan dan akan lebih baik lagi dari hari ini. Suara burung berkicauan menyambut mentari pagi yang cerah. Pohon-pohon yang ada di hutan seolah-olah ikut bernyanyi merasakan kesejukan alam. Para penghuni hutan yang memulai aktivitas mereka pagi hari dengan senyuman merekah yang tercipta pada raut wajah mereka semua.
Suasana tentram, aman, dan damai sangat terasa di hutan ini. Di pagi itu pula, kelinci hutan berniat untuk mengajak sahabatnya untuk datang ke acara ulang tahun kerbau. Karena hari ini adalah hari ulang tahun kerbau dan dia mengadakan sebuah acara berkumpul bersama teman-teman yang ada di hutan. Sampailah kelinci hutan di rumah Pompo. Dan di depan rumah Pompo, kelinci hutan melihat Pompo bersama ibunya sedang menyiram tanaman bersama. Hai Pompo, mari ikut denganku. Kita pergi ke acara ulang tahun kerbau bersama dengan teman-teman yang lainnya. Ucap kelinci hutan kepada Pompo. Wah, baiklah. Ayo, kita pergi bersama. Dengan perasaan yang senang, Pompo mengiyakan ajakan kelinci hutan. Pompo sangat senang apabila dia bisa berkumpul bersama dengan teman-teman yang lainnya yang ada di hutan. Karena Pompo sangat jarang berkumpul dengan teman-temannya yang ada di hutan. Bisa dikatakan justru tidak pernah. Pompo lebih sering bermain bersama kelinci hutan. Bu, aku pamit pergi bermain bersama kelinci hutan dan yang lainnya ya, kata Pompo berpamitan kepada ibunya. Iya, pergilah dan berhati-hatilah di jalan ya. Ibu Pompo mengizinkan mereka berdua untuk pergi bersama. Di perjalanan, Pompo bertanya pada kelinci hutan. Oh iya, apakah tidak apa-apa aku datang ke acara kerbau? Kan aku tidak diundang olehnya. Begitulah katanya kepada kelinci hutan. Kelinci hutan yang ditanya seperti itu menjawab, tenang Pompo, tidak apa-apa. Lagi pula, kerbau memang mengundang seluruh teman-temannya yang ada di hutan. Dan sampailah mereka di tempat acara ulang tahun kerbau yang letaknya berada di tepi sungai. Tampak di tepi sungai itu terdapat pohon yang sudah dihiasi oleh bunga-bunga dan tanaman yang indah dan menarik. Tidak lupa pula banyak berbagai macam hidangan nikmat yang mungkin sudah dipersiapkan oleh kerbau untuk teman-temannya. Terlihat banyak yang datang di acara itu, seperti bangau, katak, ular, harimau, dan masih banyak yang lainnya. Mereka saling berbincang-bincang antara satu dengan yang lainnya. Saat kelinci hutan dan Pompo mendekati mereka, mulailah terdengar desas-desus yang tidak mengenakan untuk didengar telinga kelinci hutan dan Pompo. Hei, Pompo, untuk apa kamu datang ke sini? Kata bangau, seraya memberikan tatapan yang sangat tidak suka pada Pompo. Benar. Apakah kerbau mengundangmu? Memalukan sekali, sambung ular yang tidak suka dengan kehadiran Pompo di sana. Sudahlah, biarkan saja si anak gajah yang dekil ini datang dan bergabung bersama kita, ucap kerbau kepada teman-temannya. Kelinci hutan tentu sangat kesal mendengar perkataan yang dilontarkan pada mereka untuk Pompo. Tidak bisakah kalian bersikap baik kepada Pompo? Bagaimanapun juga, Pompo juga teman kita, kata kelinci hutan kepada ular, kerbau, dan bangau. Mereka justru mengabaikan apa yang dikatakan oleh kelinci hutan dan meninggalkan Pompo dan kelinci hutan. Ayo, kita nikmati saja hidangan yang sudah aku sediakan. Aku malas melihat si anak gajah ini,
Begitulah kata kerbau sambil berjalan dan pergi menjauh meninggalkan Pompo dan kelinci hutan. Hati Pompo sangat sakit sebenarnya mendengarkan perkataan dari teman-temannya tadi. Tapi bukan Pompo namanya jika tidak pandai menyembunyikan rasa sedihnya itu kepada orang lain, baik itu kepada kelinci hutan. Pompo, jangan dengarkan perkataan mereka semua ya. Anggap saja itu angin lalu. Dengan raut sedih terpancar di mata kelinci hutan yang mengatakan itu kepada Pompo. Berbanding terbalik pada Pompo, dia menjawab dengan senyuman yang indah di bibirnya. Hei, aku tidak apa-apa kelinci hutan, karena aku si anak gajah yang kuat. Kelinci hutan sampai dibuat heran kepada sahabatnya itu, karena Pompo tidak pernah tampak sedih dan marah apabila ada penduduk hutan yang menjelek-jelekan dirinya. Di tengah-tengah acara, terdengar suara yang mengejutkan semua hewan yang ada di sana. Gubrak! Begitulah kira-kira suara yang terdengar. Dan terdengar juga suara teriakan minta tolong. Tanpa disangka oleh mereka semua, ternyata bagian ranting yang berada tepat di pinggir sungai itu patah. Bertepatan pohon ranting yang pohon jatuh. Ternyata kerbau dan hewan yang lainnya sedang berada tepat di bawah sana. Ranting yang patah memiliki ukuran lumayan besar dan pasti menimpa siapa saja yang berada di bawahnya. Karena pohon tersebut memang pohon yang sudah cukup tua dan dapat patah ataupun ambruk kapan saja. Pompo dan kelinci hutan yang mendengar itu segera berlari ke tempat sumber suara. Jadi minta tolong. Tolong, tolong. Badanku sangat sakit, tertimpa pohon ini. Itu adalah suara jeritan bangau yang meminta pertolongan. Aduh, tolong singkirkan kayu ini dari badanku. Kerbau juga merintih kesakitan dan berharap ada yang menolongnya dan hewan yang lainnya. Tanpa pikir panjang, Pompo yang melihat itu langsung menolong bangau, kerbau, dan hewan yang lain dari ranting pohon yang menimpa tubuh mereka. Dilihat dari situasi ini juga, yang bisa menolong mereka berdua hanya Pompo. Karena Pompo memiliki badan yang besar dari hewan-hewan yang ada di sana. Ditambah lagi, belalai panjang dan kuat milik Pompo sangat bisa diandalkan. Pompo langsung mengangkat ranting pohon tersebut dan menyingkirkannya dari tubuh teman-temannya itu. Pompo sangat kasihan melihat temannya merintih kesakitan, dan untunglah Pompo segera menolong mereka semua. Apakah kalian semua baik-baik saja? Tanya Pompo pada teman-temannya. Mendengar itu, kerbau, bangau, dan teman-temannya sangat merasa bersalah kepada Pompo. Kami baik-baik saja, Pompo, jawab bangau yang tampak terlihat kilatan sedih di matanya. Terima kasih, Pompo, karena kamu mau menolong kami semua, kata kerbau. Padahal kami sangat jahat padamu, sering mengejek dirimu. Begitu kata katak. Dia merasa malu pada dirinya sendiri, mengingat perkataannya yang pernah dia lontarkan untuk Pompo tempo hari di tepi sungai. Dan benar apa yang dikatakan oleh kelinci hutan,
bahwa suatu saat pasti dirinya akan membutuhkan Pompo. Pompo yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Itulah gunanya teman. Kita harus saling tolong-menolong, dan hal yang paling penting adalah kita tidak boleh menyimpan dendam walaupun kita diperlakukan tidak baik olehnya." Pompo tersenyum ke arah mereka semua. Kelinci hutan yang melihat itu sangat bangga terhadap sahabatnya itu, karena Pompo memiliki hati yang baik dan suka menolong antara sesama. Setelah kejadian itu, Pompo tidak mendapatkan perkataan-perkataan yang menjelekkan dirinya lagi. Teman-teman Pompo yang ada di hutan pun mau berteman dengan Pompo, dan Pompo telah memiliki banyak teman di hutan tersebut. Itu tadi adalah dongeng yang berjudul Pompo Kecil Berhati Malaikat. Semoga dapat menghibur kamu ya yang ada di rumah. Sampai berjumpa lagi.